Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali di program Cangkir Tasawuf Modern episode ke-105. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang menarik tentang mukjizat. Kita sudah memulai dalam beberapa episode yang lalu bahwa Allah memberikan mukjizat kepada orang-orang tertentu, ya, orang-orang istimewa yang di zamannya mukjizat itu kemudian tidak masuk akal bagi mereka, ya, kalangan umum atau umat yang sedang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu. Tetapi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kita mulai bisa memahami mukjizat itu. Bisa memahami dan menjelaskan bagaimana penjelasan saintifiknya. Meskipun tidak semua mukjizat itu bisa kita tiru. Ada sebagian yang bisa kita tiru, tetapi sebagiannya lagi karena itu memang sangat istimewa, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu atas izin Allah. Tetapi semua mukjizat itu karena bekerja di dalam sunatullah, di dalam hukum Allah, atas kehendak dan izin Allah, maka itu akan bisa dijelaskan, akan bisa dipahami. Karena kalau kita tidak paham, maka ya kita tidak mendapat petunjuk hikmah dari dalam Al-Quran. Semua yang diceritakan oleh Al-Quran itu pada waktunya, kata Al-Quran, akan terbukti kebenarannya. Bahkan bukan cuma bisa dipahami, melainkan bisa dibuktikan kebenarannya. Meskipun levelnya itu bisa berbeda-beda. Level yang tidak terlalu canggih gitu ya. Ada mukjizat itu yang levelnya bisa ditiru. Seperti pernah saya sampaikan, misalnya bicara dengan binatang, ya, bahasa binatang. Itu pada level manusiawi bisa ditiru. Bahkan bisa dibikinkan softwarenya, programnya. Tetapi ada level-level yang luar biasa canggih yang sampai sekarang pun ya bisa ditiru sebagian, ya, atau dipahami, tetapi tidak bisa ditiru secara dalam konteks yang 100%-nya, secara utuh. Karena memang itu sangat istimewa. Oke, sahabat sekalian, Al-Quran menjelaskan berbagai mukjizat itu di dalam kitab suci itu. Supaya apa? Supaya kita ini belajar, memahami, dan mengambil manfaat dari situ. Karena sebagiannya bisa kita tiru di dalam kehidupan dan peradaban modern yang memberikan manfaat pada kita. Misalnya Nabi Sulaiman yang diberi mukjizat untuk bikin peralatan-peralatan perang, yaitu bisa ditiru secara teknologis, menguasai metalurgi. Kemudian terkait dengan transportasinya, ya, nanti akan kita bahas secara mendetail di episode-episode yang berbeda. Atau memindahkan benda dalam jarak yang jauh. Nah, itu mulai bisa ditiru dalam skala yang mungkin bisa berbeda skalanya. Oke ya, sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin kita membahas, ada satu permintaan dari teman kita dalam forum kita untuk membahas mukjizat Nabi Musa. Nah, yang terhebat dari mukjizat Nabi Musa salah satunya adalah ketika beliau bisa membelah lautan, ya, Laut Merah untuk menyeberangkan Bani Israel dari kawasan Mesir menuju ke kawasan seberangnya, ya, ke Gurun Sinai, dan kemudian nanti akan naik ke atas menuju ke Palestina atau ke kawasan Kan'an. Nah, itu banyak pertanyaan, perdebatan, diskusi tentang bagaimana sih sebenarnya
penjelasan Nabi Musa dengan tongkatnya yang dipukulkan ke laut itu bisa menjadikan laut itu surut atau ada yang mengatakan terbelah ya. Nanti kita lihat Quran bercerita apa. Kemudian Bani Israel itu bisa menyeberangi itu, tetapi pasukan Fir'aun dan Fir'aunnya sendiri, si Merenpetah anaknya Ramses II itu tidak sampai menyeberangi itu karena saat berada di tengah jarak ya lautan itu yang diseberangi itu ternyata ombaknya sudah datang kembali menggulung mereka sehingga tenggelam. Nah, dalam episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan kajian ya, seperti biasa, kajian dua sisi. Yang pertama adalah kajian secara dalil Al-Qur'an dan yang kedua adalah kajian secara dalil saintifik. Dua-duanya memberikan perspektif kepada kita yang ujung-ujungnya adalah secara simultan memberikan kesimpulan dan penjelasan bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Sahabat sekalian, kita mulai dari membahas ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memberikan informasi atau indikasi dan petunjuk ya, arah supaya kita bisa memahami ayat-ayat terkait dengan mukjizatnya Nabi Musa itu. Nah, poin penting yang harus kita garis bawahi ya, Al-Qur'an itu mengatakan kalau kita belajar hikmah dari dalam Al-Qur'an, maka kita harus menggunakan akal sehat kita. Itu berkali-kali ya di dalam Al-Qur'an disampaikan, salah satunya dalam surat Ali Imran ayat 7. Cerita tentang ayat muhkamat, mutasyabihat dan orang yang mendalam ilmunya dalam memahami Al-Qur'an itu. Penutupnya apa? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi memang ya kita tidak boleh menafikan akal ini kemudian hanya sami'na wa ata'na ya. Nah, itu enggak ketemu nanti. Nah, kita harus gunakan akal kita untuk memahami petunjuk dari dalam Al-Qur'an. Tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Oke, kisah tentang mukjizat Nabi Musa itu diceritakan dalam sejumlah ayat, khususnya yang terkait dengan ketika beliau bisa menyeberangi Laut Merah itu. Nah, salah satunya diceritakan oleh Allah dalam rentetan ayat surat Asy-Syu'ara ayat 63 sampai 66. Fa'aukhayna ila Musa anidrib bi asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka bergejolaklah, bergelombang lautan itu dan tiap-tiap bagian gelombang itu adalah seperti gunung yang besar. Wa azlafna tsammal akharin, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain yaitu Fir'aun dan pasukannya. Wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Summa aghraqnal akharin, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu yaitu Fir'aun dan pasukannya. Ayat ini bercerita tentang kronologis ya dari peristiwa itu, bahwa Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Kemudian pada saat beliau sudah sampai di tepi laut, beliau diperintahkan ya, diwahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke pantai. Apa yang terjadi? Maka laut itu kemudian bergelombang, bergejolak. Bergelombang, dan ketika itu nanti di ayat yang berbeda kita lihat laut itu kemudian menjadi surut, menjadi kering. Nah, ada yang mengatakan di sini lautnya terbelah, tapi ada yang mengatakan bahwa lautnya itu bukan terbelah, melainkan bergelombang ya, bergejolak setelah ada satu proses nanti yang kita lihat di ayat yang berbeda, laut itu menjadi surut dan kering. Kemudian setelah itu Bani Israel bisa menyeberangi laut, sesampainya di sana disusullah oleh Fir'aun dan pasukannya. Nah, malangnya kemudian ketika pasukan Fir'aun itu bersama Fir'aun sedang di tengah-tengah jarak penyeberangan itu, kemudian datanglah gelombang untuk menggulung mereka sehingga tenggelam. Nah, sahabat sekalian,
Kontradiksinya tentang cerita ini ada di 63 kalimat ya, ada di situ digunakan istilah falaqo. Kalau kita baca ulang lagi di bagian ayat ya yang pertama tadi, maka digambarkan di situ ketika Musa memukulkan tongkatnya terbelahlah. Ada yang mengatakan itu terbelah, ada yang mengatakan itu bergelombang, bergejolak. Nah, maka bagaimana cara kita memahaminya? Saya selalu menyampaikan, kalau kita ingin memahami sebuah ayat atau sebuah kata yang itu masih ambigu, maka kita harus ngecek ini di ayat yang lain. Kata itu digunakan untuk menjelaskan apa, maknanya seperti apa, rasa bahasanya seperti apa, maka kita akan mengetahui makna yang seharusnya kita terapkan di dalam cerita itu atau kalimat itu atau ayat yang sedang kita pelajari itu. Fa'auhayna ila Musa an-nidrib bi asokal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa. Untuk apa? An-nidrib bi asokal bahr. Memukulkan tongkatnya ke laut itu. Kemudian dikatakanlah di situ fangfalako. Maka falako di situ yang kemudian diterjemahkan oleh sebagian penafsir dan penerjemah sebagai terbelahlah lautan itu. Tetapi ketika kita coba telusuri kata falako ini, sesungguhnya maknanya, rasa bahasanya itu bukan terbelah menjadi dua bagian. Nah, itu bisa kita cek, coba kita telusuri ya di ayat yang berbeda. Apa makna kata falako ini yang kemudian nanti kita bisa terapkan dalam memahami apakah laut itu terbelah menjadi dua bagian, ataukah laut itu bergejolak, bergelombang dengan gelombang yang sangat tinggi. Seperti digambarkan pada kalimat berikutnya bahwa masing-masing gelombangnya itu setinggi gunung. Oke, kita akan menemukan penggunaan kata falako ini di dalam Al-Quran ternyata 4 kali digunakan. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan ya, sering saya sampaikan, silahkan Anda ambil Quran digital Anda, kemudian diaktifkan itu bagian atau kata-kata yang kita ingin memahami lebih jauh. Dan seperti apa Al-Quran menggunakan maknanya di ayat-ayat yang berbeda. Klik itu di bagian kata falako ya, atau fanfalako, maka terbelahlah atau maka bergelombanglah, bergejolaklah. Itu seperti apa penggunaannya di ayat yang berbeda. Nah, ketika diklik maka keluar 4 surat yang menggunakan kata falako itu. Yang pertama adalah ada di dalam surat Asy-Syu'ara itu sendiri. Kemudian yang lainnya itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 95 dan 96. Dan yang keempat ada di dalam surat Al-Falaq ya. Kata Al-Falaq itu sendiri ya, falako itu menggunakan kata itu di ayat pertamanya. Bagaimana makna yang ada di sana? Kita coba baca di dalam surat Al-An'am ayat 95 dan 96. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikianlah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling darinya? Di ayat ini Allah menggunakan kalimat innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah, falikul habbi wan nawa itu menggunakan kata falako ya, falikul habbi wan nawa, menumbuhkan tanaman dan biji-bijian, menumbuhkan. Jadi kata falako ternyata bermakna di ayat ini adalah menumbuhkan. Memang ada yang terjemahan yang mengatakan membelah, tapi tidak cocok ya, tidak make sense. Membelah tumbuh-tumbuhan. Terus masih ditambahi penjelasan lagi, tumbuhan itu atau benih atau biji itu membelah bumi katanya. Tetapi kalaupun itu dimaknai sebagai membelah ya, biji yang ditanam kemudian dia tumbuh, nah dia dikatakan membelah bumi, yaitu juga tidak dalam dua sisi yang terbelah. Karena dia ya di dalam tanah yang meliputinya kemudian tumbuh, lebih cocok memang maknanya adalah menumbuhkan. Atau memunculkan tanaman itu dari dalam tanah kemudian muncul. Ya, jadi kata falako di dalam ayat ini digunakan oleh Allah untuk menggambarkan
tanaman itu tumbuh atau muncul ya dari dalam tanah. Nah, yang berikutnya lagi kita bisa melihat di ayat selanjutnya, ayat 96 dari surat yang sama. Allah masih menggunakan kata falaqo itu untuk menggambarkan fajar yang menyingsing di waktu subuh atau di waktu pagi hari. Falikul isbah wa ja'alal laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dzalika takdirul azizil alim. Dia Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Falikul isbah kata ayat ini. Ya, itu menggunakan kata falaqo yang maknanya tentu nggak cocok kalau kita menggunakan kata membelah pagi. Yang cocok adalah menyingsingkan pagi atau menyingsingkan fajar di pagi hari, di waktu subuh ya, kata isbah itu adalah sobah pagi hari. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini Allah menyingsingkan pagi hari atau fajar di waktu subuh. Jadi maknanya itu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya, nuansanya atau rasa bahasanya menumbuhkan, memunculkan, menyingsingkan sesuatu. Ya, sehingga dari tidak ada atau tidak kelihatan menjadi ada, menjadi muncul. Nah, itu kata falaqo ya. Dalam dua ayat ini dalam surat Al-An'am 95 dan 96 digunakan dengan makna yang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq. Nah, di situ diterjemahkan sebagai yang menguasai, ya Tuhan yang menguasai waktu pagi hari. Al-Falaq. Kenapa kok dimaknai seperti itu? Karena di surat Al-An'am ayat 96 itu di situ Allah berfirman falikul isbah. Allah menyingsingkan waktu subuh ya, fajar di waktu subuh. Sehingga Al-Falaq itu dimaknai secara spesifikasi dengan spesifikasi Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tetapi sesungguhnya kita bisa memaknai lebih panjang atau lebih luas lagi. Karena kata falaqo, al-falaq itu bisa bermakna sesuatu yang menyingsing, oke, fajar di waktu subuh. Tetapi juga yang memunculkan tanaman, menumbuhkan tanaman dari dalam perut bumi sehingga dia muncul ya, memunculkan, menyingsingkan, menimbulkan dan semacam itu. Ternyata Al-Qur'an menggunakan kata falaqoh itu rasa bahasanya bukan membelah menjadi dua, melainkan memunculkan, ya, menyingsingkan, menumbuhkan dari yang tidak ada atau tidak kelihatan menjadi ada. Maka kalau kata ini kita gunakan di dalam surat yang bercerita atau ayat yang bercerita tentang Nabi Musa membelah lautan, maknanya itu rasa bahasanya bukan membelah, tetapi menjadikan fangfalako, maka falako itu menjadi memunculkan, bergejolak gelombang. Ya, bergelombang lautan itu disebabkan oleh efek dari pukulan itu. Bergelombang di mana setiap bagian gelombang itu, kata kalimat berikutnya adalah setinggi gunung. Jadi tidak persis menjadi terbelah menjadi dua. Ya, ini menarik, lantas konsekuensinya menjadi berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Karena yang selama ini kita pahami, tongkat itu dipukulkan ke pantai, jeder, lautnya kemudian terbelah dua. Di situ ada jalan yang bisa dilewati oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Tetapi kalau dari kajian yang kita lakukan terhadap penggunaan kata falaqo di ayat-ayat yang berbeda, itu nuansanya bukan terbelah, tetapi bergejolak memunculkan gelombang yang sangat tinggi yang kurang lebih digambarkan setinggi gunung masing-masing gelombang itu. Bukan hanya dua gelombang, tetapi gelombang yang banyak. Nah, maka sahabat sekalian, saya kemudian mencoba melakukan rekonstruksinya. Kalau memang itu bukan terbelah, maka pemahaman saintifik seperti apa yang bisa menggambarkan bahwa Bani Israel ini bisa menyeberangi lautan itu? Ya, ternyata kalau kita telusuri, ini sudah pernah kita bahas secara tidak mendetil ya, secara saya singgung sepintas lalu ketika saya atau kita sedang mengkaji ekspedisi Sungai Nil
Ya, kita sudah bercerita tentang bagaimana Fir'aun mengejar Bani Israel bersama Musa itu dan kemudian bisa menyeberang di sana. Saya menggambarkan di sana bahwa kejadiannya itu dalam pemahaman saya dengan kajian ini bukan terbelah, tetapi terjadi air laut itu surut. Kenapa bisa surut? Dikarenakan terjadi patahan lempeng bumi. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke pantai itu, jeder ya atas izin Allah, kekuatannya sedemikian besarnya sehingga lempeng yang ada di bawah pantai itu patah. Nah, ketika itu patah, maka kita tahu dari mekanisme tsunami bahwa patahan lempeng bumi di pantai, ya, karena pantai itu ternyata bukan di tengah lautan yang dalam. Kalau kita telusuri, ya, kita sudah lakukan rekonstruksi, kejadiannya itu ada di ujung dekat terusan Suez. Itulah jarak yang paling mungkin di mana Nabi Musa beserta Bani Israel melakukan perjalanan dengan jalan kaki sepanjang malam. Jaraknya tidak sampai 100 km. Sehingga kalau ditempuh dengan jalan kaki, itu berangkat malam sebelumnya, ya, di waktu malam, pagi harinya sampai di sana. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran. Dan kemudian disusul oleh Fir'aun menggunakan kuda dan ya pasukan yang berkendaraan kuda dan kereta pagi harinya. Nah, yang paling masuk akal itu ada di dekat pantai, di dekat terusan Suez, dari ujung dari Selat Suez itu. Nah, maka yang mungkin terjadi dan bisa dijelaskan secara saintifik adalah ketika pantai itu dipukul, kemudian patah lempeng buminya, menyebabkan mekanisme tsunami. Bagaimana mekanisme tsunami itu? Ketika terjadi gempa tektonik, terjadi patahan lempeng bumi, maka air itu akan masuk ke dalam patahan itu. Sehingga dia surut. Nah, yang surut bagian mana? Bukan bagian tengah laut, tetapi bagian yang ada di pantai tentu saja. Surut masuk ke patahan itu. Tetapi ya sebagainya lagi dari tengah laut, semuanya dua-duanya masuk ke patahan itu, sehingga wilayah yang sebelah pantai itu akan mengalami surut, menjadi kering, masuk ke situ. Tetapi ketika itu masuk ke kedalaman itu, dia akan muntah lagi gelombang lautnya itu dan kemudian menjadi gelombang tsunami yang menghantam atau menggulung apa saja yang ada di sekitar pantai itu. Nah, ini lantas mendapatkan penjelasan di dalam ayat-ayat yang berbeda. Ternyata pantai yang di dekatnya atau di sekitar tempat itu mengalami kondisi yang kering sesaat dan kemudian datang airnya menggulung. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat yang berbeda. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 24 Allah menggambarkan bahwa laut yang tadinya dipukul dan kemudian lautnya surut, itu ternyata kondisinya lautnya justru menjadi lebih tenang. Ya, ini indikasinya seperti yang terjadi pada tsunami. Oke, kita baca ayatnya di dalam surat Ad-Dukhan ayat 24. Watrukil bahro rohwa innahum jundun mughraqun. Dan tinggalkanlah laut yang kelihatan tenang. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Sahabat sekalian, ayat ini mengingatkan kita kepada mekanisme tsunami. Jadi ketika tsunami terjadi, ya, terjadi gempa, kemudian gempa tektonik, kemudian terjadi patahan, laut itu airnya akan masuk ke dalam patahan itu, kemudian tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Sehingga ini yang bahaya karena kemudian ada orang yang tidak menyadari bahwa sebentar lagi itu akan terjadi tsunami. Bisa beberapa menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam, bergantung pada patahannya itu selebar apa. Dan air yang masuk ke dalam patahan itu seberapa banyak, yaitu akan menyebabkan muntahan gelombangnya itu akan tertunda berapa lama. Tetapi poinnya adalah sesaat itu kelihatan tenang, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba akan datang gelombang yang memiliki ketinggian beberapa puluh meter yang menggulung apa saja yang ada di wilayah itu. Jadi ayat ini menggambarkan tenang itu justru. Dan ini kemudian dikuatkan lagi oleh ayat yang lain. Yaitu ketika Allah bercerita atau berfirman menginformasikan di dalam surat Toha ayat 77 dan 78. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la tahsya.
Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah atau pukullah untuk mereka jalan yang menjadi kering di laut itu. Kamu tidak usah takut akan tersusul dan tidak usah khawatir tenggelam. Fa'atba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup atau digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Ayat ini menarik karena menceritakan bahwa lautan yang surut itu berapa bagiannya sempat kering. Ya, jadi kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, lautnya tenang. Tetapi kemudian setelah dipukul itu kering, surut artinya ada bagian yang kemudian kering, bukan terbelah. Nah, ketika kering itu dan kondisinya tenang, di saat itulah Bani Israel melakukan perjalanan atau penyeberangan. Jangan takut untuk tenggelam, kata ayat ini. Ya, karena tadinya tempat itu adalah laut, tetapi kok sekarang kering ya gitu. Dan lautnya kelihatan tenang. Maka mereka meyakinkan diri bahwa inilah kesempatan untuk menyeberang itu. Tetapi ketika mereka sudah menyeberang, gelombang tsunami itu datang pada saat Fir'aun dan kaumnya atau pasukannya justru sedang berada di tempat yang tadinya laut itu. Datanglah gelombang itu dan kemudian menenggelamkan mereka semuanya. Oke, jadi sahabat sekalian, kita sekarang sudah mendapatkan ya gambaran yang komprehensif. Bagaimana Al-Quran dalam berbagai ayatnya menceritakan secara komprehensif sehingga kita dapat gambaran yang utuh. Bahwa dalam kajian yang sudah kita lakukan ini bukan terbelah lautannya, melainkan surut dan kering, kondisinya tenang, Nabi Musa dan Bani Israel bisa menyeberang, gilirannya Fir'aun menyeberang, tsunami-nya datang. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita kali ini ya, mudah-mudahan ini memberikan gambaran, pencerahan dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk memahami hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Semua itu menjadi pelajaran kehidupan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.